就此别过，后会有期。我家公子包某在此。你这呆子，为了你的身子！用那神剑，还不如一个无知庶子。真的，参见小王爷。 Setelah berhasil mengalahkan pemimpin 4 penjahat besar, Tuan Du dan para pengikutnya melanjutkan perjalanan. Di malam hari mereka beristirahat. Di sini salah satu prajuritnya menceritakan saat menjelidiki ke keluarga Murongfu, mereka tak menemukan ayah Murongfu di dalam petinya. Di sini Tuan Du mulai curiga jika ayah Murongfu tidak meninggal. Dan pembunuhan yang selama ini dituduhkan kepada Murongfu dilakukan oleh ayahnya. Di tempat lain, Yusu menanyakan keberadaan para biksu kepada pelayan. Karena ia lapar, ia pun masuk ke dalam rumah makan tersebut. Di dalam ada Azi yang menyamar menjadi seorang pendeta. Ia lalu mendekati Yusu. Di sini Azi dengan sengaja menggodanya. Ia juga mulai mengerjai Yusu, yang mana Azi memesan makanan dan mengatakan kalau di luar ada biksu. Saat Yusu keluar, Azi memasukkan daging ke dalam makanannya. Di sini Yusu tak sadar dan memakan makanan itu. Azi sangat menikmati momen ini. Kemudian Azi mengatakan jika ia memasukkan daging ke dalam makanannya, Yusu langsung mengeluarkan makanan itu dan buru-buru keluar untuk memuntahkan sisa makanannya. Ia juga kesal dengan tingkah laku Azi yang mengerjainya. Kemudian Azi terkejut dengan kehadiran Xingzue, yang mana ia adalah guru Azi. Kemudian Azi pun dibawa masuk ke dalam. Ia diinterogasi oleh sang guru dan ditanyai di mana tripod dewa kayu ia sembunyikan. Azi kemudian berlutut dan mengatakan jika ia menyimpannya di tempat kediaman dari Pangeran Nangyun yang ada di negeri Liao, dan hanya dirinya lah yang tahu tempat tersebut. Tapi hal itu tak membuat gurunya senang karena gurunya sangat menginginkan tripod dewa kayu bisa kembali kepadanya. Dengan akal cerdiknya, Azi mulai menipu sang guru. Ia mengatakan seharusnya dunia persilatan mengakui sekte mereka menjadi nomor 1 yang terkuat. Dan sekarang adalah saat yang tepat bagi sang guru menunjukkan kemampuan silat dari sekte mereka. Di saat tengah asik mengobrol, mereka dikejutkan dengan kehadiran Murongfu, yang mana Murongfu mulai ikut campur sehingga guru Azi menyerangnya dan terjadi pertarungan antara Murongfu dan Xingzue, yang mana pertarungan ini terlihat begitu sengit karena mereka berdua memiliki kemampuan yang bisa dikatakan setara. Azi menyaksikan pertarungan tersebut dari jarak jauh. Kabar tentang pertarungan itu diketahui oleh Yusu sehingga ia keluar untuk melihat pertarungan itu. Sementara itu, dalam pertarungan ini Azi kehilangan penglihatannya karena serangan dari sang guru. Ia kemudian diselamatkan oleh Tanzi. Ia berusaha untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh Azi. Tapi hal itu sia-sia karena penglihatan Azi tak bisa melihat kembali. Mengetahui ia buta, Azi pun ingin dibantu oleh Tanzi untuk diantar kembali ke negeri Liao guna bertemu dengan Qiufeng. Namun Tanzi yang takut jika ia akan dibunuh Qiufeng, ia tak bisa mengantar Azi pergi ke tempat itu. Azi yang ingin berangkat, ia pun tak bisa menunjukkan jalan sehingga Tanzi menuntunnya sampai pagi hari. Dalam perjalanan mereka bertemu sekte pengemis pimpinan ketua Huan. Melihat ada hal yang aneh dengan Tanzi, salah satu mendekatinya sehingga Tanzi refleks menyerang orang itu dan terjadi kerusuhan di antara mereka berdua. Azi yang mendengar perkelahian, ia ingin agar Tanzi menghabisi mereka karena Qiufeng kakaknya telah dikhianati oleh sekte pengemis. Tapi Tanzi
buru-buru minta maaf kepada Ketua Huan. Kemudian mereka melanjutkan pembicaraan empat mata. Ia juga menceritakan jika ia sangat membenci Hiao Feng. Mendengar hal itu, Ketua Huan pun ingin menjadikan Tanci sebagai saudara angkat. Di tempat lain, Murongfu yang sedang melanjutkan perjalanan, mereka tiba di suatu tempat yang mana tempat ini dihuni oleh para pendekar yang begitu tangguh. Tak lama kemudian para pendekar mulai muncul dari berbagai arah, sehingga kini posisi Murongfu terkepung dan tak bisa meloloskan diri. Pimpinan mereka ingin agar Murongfu memberi hormat sebanyak 1000 kali untuk dilepaskan. Tentu saja hal itu ditolak oleh Murongfu, sehingga terjadi pertarungan di antara mereka semua. Di sini Murongfu berhasil mengalahkan setiap pendekar yang mencoba untuk menyerangnya. Para pendekar yang mencoba menyerang Murongfu berhasil ia tahan. Namun salah satu pendekar menawan Nona Wang. Kemudian Tuan Zhu muncul menggunakan jurus langkah ringan. Di sini ia dengan mudah menyelamatkan Nona Wang dari ancaman penjahat yang akan membunuhnya. Dengan menggunakan pedang 6 nadi, lalu ia membawa Nona Wang pergi meninggalkan tempat itu. Tak butuh waktu lama, mereka pun sudah jauh dari tempat tersebut. Di sini Nona Wang khawatir dengan Murongfu, sehingga ia ingin kembali ke sana. Tuan Zhu pun menuruti permintaan dari Nona Wang. Mereka berdua kembali ke tempat pertarungan untuk membantu Murongfu dan juga para saudara mereka. Di tengah pertarungan yang sengit muncul seorang pendeta ketidakadilan. Ia pun meminta agar mereka menghentikan perkelahian tersebut karena tak ada dendam di antara mereka semua. Para pendekar pun mematuhinya. Murongfu dan Tuan Zhu pun mulai berpamitan kepada mereka untuk melanjutkan perjalanan. Tapi dihentikan oleh Ketua Wu, pimpinan para pendekar. Ia mulai menceritakan jika mereka semua selama ini ditindas oleh Nenek Tiangshan. Mendengar hal itu, Murongfu pun ingin membantu mereka. Di sini Ketua Wu sangat senang dengan bantuan dari Murongfu. Ia mulai menceritakan kekejaman yang dilakukan oleh Nenek Tiangshan, yang mana mereka semua dihajar jika tak mampu memberikan upeti kepada istana Lingjua. Mendengar hal itu, Tuan Zhu pun mulai tersentuh hatinya, apalagi melihat para korban yang terluka oleh serangan Nenek Tiangshan. Ia juga mengajukan diri untuk membantu para pendekar mengalahkan Nenek Tiangshan kali ini. Ketua Wu menceritakan saat mereka semua berkumpul untuk menyerahkan upeti kepada istana Lingjua. Dalam perjalanan mata mereka ditutup dan tak boleh melihat istana tersebut. Ada salah satu pengikut yang membuka mata mereka, tapi orang itu malah dibunuh dan dicongkel bola matanya. Sehingga selama ini tak ada orang yang mengetahui seperti apa rupa dari Nenek Tiangshan. Namun Ketua Wu mulai curiga dengan kematian orang tersebut. Ia merasa jika Nenek Tiangshan sedang dalam keadaan sakit, sehingga ia mengumpulkan semua pendekar kali ini untuk melakukan pemberontakan. Ia melihat jika kondisi Nenek Tiangshan sedang sakit, mereka memiliki peluang untuk mengalahkan Nenek Tiangshan dalam peperangan kali ini. Namun mereka kini belum mengetahui keberadaan dari Nenek Tiangshan. Ketua Wu meminta Tuan Murongfu, Nona Wang, serta Tuan Zhu untuk memberikan saran kepada mereka agar bisa memenangkan peperangan kali ini. Kemudian Ketua Wu menceritakan saat ia naik ke Gunung Lingjua untuk mencari informasi. Dalam perjalanan kali itu, ia menemukan seorang anak kecil. Kemudian Ketua Wu menangkapnya dan memperlihatkan anak itu kepada Murongfu, yang mana sebenarnya bocah ini adalah Nenek Tiangshan. Tuan Zhu tak setuju dengan Ketua Wu yang ingin menghukum anak kecil itu.
Ia mengira jika musuh mereka adalah Nenek Tiang San, bukan anak kecil tersebut. Namun Tetua Su tetap melanjutkan hukuman itu. Tuan Su ingin menggunakan jurus pedang 6 nadi, tapi jurus itu tak mau keluar. Kemudian sebelum anak itu dibunuh, muncul Yusu yang menyelamatkannya. Kemudian mereka semua segera mengejar Yusu beserta Nenek Tiang Su. Di sini Yusu yang berlari tanpa arah, ia mendengarkan sebuah suara yang tanpa ia sadari. Lalu ia mengatakan kepada Nenek Tiang Su jika hari ini mungkin adalah hari terakhirnya, karena dalam perjalanan kali ini di bawahnya adalah jurang, sehingga tebing ini tak mungkin bisa ia lewati. Kemudian Nenek Tiang Su pun mulai memberikan sebuah nasihat kepadanya. Saat itu Nenek Tiang Su melihat sebuah cincin yang digunakan oleh Yusu. Ia merasa jika Yusu mencuri cincin ini. Yusu mengatakan jika ia mendapatkan cincin tersebut saat mengikuti kompetisi catur Zenglong. 终点37代弟子，对，但是你称本司方丈名门大师平辈论交。 Mengetahui Nenek Tiang Su satu angkatan dengan biksu Lingmen, Yusu segera memberi hormat kepadanya. Kemudian Yusu juga menceritakan jika ia mendapatkan cincin itu dari seorang tetua yang memiliki aliran kungfu yang begitu hebat saat ia mengikuti kompetisi catur Zenglong. Tapi Nenek Tiang Su tak percaya dengan begitu saja. Yusu mencoba untuk memberikan penjelasan. Para pengejar semakin mendekati mereka, sehingga Yusu segera melarikan diri kembali. Nenek Tiang Su ingin Yusu menggunakan jurus terbang, tapi Yusu malah terjatuh. Nenek Tiang Su pun mengajarkan ilmu terbang kepada Yusu. Dengan sekali lihat, Yusu bisa memahami jurus yang digunakan oleh Nenek Tiang Su tersebut. Sehingga dalam percobaan kedua mereka berhasil terbang dan menjauh dari kejaran para pendekar tersebut. Yusu berterima kasih karena Nenek Tiang Su telah mengajarinya sebuah ilmu terbang untuk melarikan diri kali ini. Meski begitu, mereka masih belum aman dari kejaran Ketua Wu dan juga para pengikutnya. Karena Yusu tak ingin menjadi ketua aliran Jiazu, ia pun memberikan cincin pusaka kepada Nenek Tiang San. Yusu juga memperlihatkan lukisan wanita yang diberikan oleh gurunya. Tapi Nenek Tiang San menjadi kesal dan membuang lukisan itu. Ternyata Nenek Tiang San cemburu terhadap wanita tersebut yang merebut cintanya di masa lalu. Setelah itu Nenek Tiang San ingin mengajari Yusu ilmu berlari cepat di dataran dan menangkapkan sebuah hewan, ayam atau rusa untuk ia santap karena Nenek Tiang Su memiliki suatu penyakit yang mana ia harus meminum darah. Tapi Yusu tak ingin membunuh hewan dan ia bersedia mengorbankan dirinya. Sebelum itu terjadi, para pengejar telah mendekat sehingga Yusu buru-buru meninggalkan tempat itu. Kemudian Nenek Tiang San mulai mengajarkan sebuah kekuatan kepada Yusu. Di sini Yusu mulai mempelajarinya, tapi dalam percobaan pertama ia gagal menerapkan kungfu itu. Tak lama kemudian pendeta ketidakadilan sampai di tempat mereka. Yusu pun mencoba menggunakan jurus itu dan ia berhasil melukai pendeta tersebut. Kemudian Tetua Wu menyerang Yusu. Di sini Yusu dibuat terpojok sehingga ia naik ke atas pohon. Lalu Tetua Wu mengancam akan membunuh Nenek Tiang Su sehingga Yusu turun keluar dan berhasil dijatuhkan oleh Tetua Wu. Beruntung ia bisa menghindar, kemudian mengalahkannya dengan jurus yang sama. Lalu ia pun naik ke atas pohon sambil membawa Nenek Tiang San. Tapi pohon itu ditebang oleh salah satu pendekar yang mengejar. Nenek Tiang San mengajarkan sebuah jurus kepada Yusu. Yusu menggunakannya sehingga para pendekar di bawah terjatuh akibat serangan dari Yusu. Kemudian Yusu turun untuk memeriksa para pendekar itu. Ia terkejut saat Nenek Tiang San menghisap darah mereka. Lalu Nenek Tiang San mengatakan jika mereka semua telah terbunuh oleh serangan dari Yusu. Yusu tak percaya akan hal itu.
Tetapi Ketua Wu juga mengatakan jika ini semua dilakukan oleh Yusu. Di sini Yusu sangat menyesali perbuatannya tersebut.